إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, khatib berwasiat untuk diri sendiri dan juga untuk jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Diucapkan, diyakini di dalam hati, diucapkan melalui lisan, tetapi juga keimanan itu harus diimplementasikan dalam bentuk perbuatan. Jadi mustahil orang berkata, aku beriman, aku percaya kepada Allah, tetapi dia tidak sholat, tetapi dia tidak zakat, tetapi dia tidak berangkat haji padahal mampu. Mustahil. Jadi keimanan bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk perbuatan. Kemudian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti takwa? Para ulama merumuskan terminologi takwa sebagai imtithal awamirillah wa ijtinab nawahihi. Mentaati, mengikuti, mematuhi apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Boleh jadi apa yang Allah perintahkan itu membatasi hak-hak dan kebebasan kita. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh mencuri, tidak boleh mabuk, tidak boleh berzina, tidak boleh dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwa di balik larangan-larangan Allah tersebut ada manfaat dan maslahat buat kita. Ya, kita yang memiliki badan ini, kita yang memiliki indera ini, tetapi bukan berarti bahwa kitalah yang paling tahu apa yang baik dan buruk untuk kehidupan kita. Yang paling tahu tentang baik dan buruknya kehidupan kita adalah yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kedua, khatib berwasiat juga, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat yang sedikit, niscaya Allah beri yang banyak. Bagaimana mungkin Allah memberikan nikmat yang banyak kalau yang sedikit sering kita tidak syukuri, sering kita abaikan? Syukuri pula nikmat-nikmat yang terlihat, termasuk nikmat yang tidak terlihat. Sifat manusia, mereka selalu bersyukur manakala nikmat dan anugerah itu terlihat secara fisik, tetapi lupa dan mengabaikan nikmat-nikmat yang tidak terlihat. Apa itu nikmat yang tidak terlihat? Nikmat iman, nikmat ketenangan hati, nikmat kedamaian, termasuk juga nikmat umur dan usia kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada kalanya nikmat-nikmat yang tidak kita minta kepada Allah
Boleh jadi dia bisa lebih berharga daripada nikmat yang kita minta. Pernahkah kita minta kepada Allah untuk diberi oksigen? Tidak. Pernahkah kita minta kepada Allah agar diberi misalnya yang tidak terlihat yang lain, usia dan sebagainya? Tetapi sering kita mengabaikan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Semua orang bisa berkata alhamdulillah. Tetapi para ulama berkata bersyukur itu adalah memfungsikan, menggunakan, menjalankan apapun yang Allah beri kepada kita sesuai dengan kehendak si pemberi, bukan kehendak kita. Yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika Allah beri kita nikmat berupa kesehatan, maka gunakan sehat itu dalam rangka taat kepada Allah. Jika Allah beri kita nikmat sehat kaki, maka gunakan kaki itu untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah suka. Jika Allah berikan nikmat mata, gunakan mata itu untuk melihat yang Allah ridha. Jika Allah beri kita nikmat lisan, gunakan lisan ini untuk berkata-kata baik. Jika Allah beri kita nikmat telinga, maka gunakan telinga ini untuk mendengar yang manfaat. Jika Allah beri kita nikmat berupa masjid, maka manfaatkan dan fungsikan masjid ini dalam rangka kita bertaqarrub kepada Allah, mencerdaskan kehidupan masyarakat. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Lawan dari kata syukur adalah kufur. Tidak berlebihan jika kemudian dalam bahasa Arab kata kafara, kata syakara, dua hal yang sering dipertentangkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kebetulan pula dalam bahasa Inggris kata kafir yang artinya adalah penutup buku juga nampaknya terambil dari kata kufur, karena memang orang kafir menutupi kebenaran ajaran-ajaran Islam, tidak mengakui. Orang-orang yang kufur nikmat pun juga demikian. Dia tidak mengikat, dia tidak mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan itu adalah sesungguhnya dari Allah. Cover buku juga fungsinya adalah untuk menutupi apa yang ada di dalam buku. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di antara nikmat yang kadang-kadang sering kita abaikan adalah nikmat selain sehat, juga afiat, dan juga nikmat usia, nikmat umur. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dalam bahasa Arab kata umur, kata umur atau kita menyebutnya usia terambil juga nanti dari kata amara. Dari kata itu pula Allah berkata dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Kata umur, ya'muru, ma'mur adalah satu akar kata yang memiliki makna yang sama. Apa itu? Maksudnya adalah bahwa ketika Allah beri kita nikmat umur yang panjang, pertanyaannya kemudian adalah sekian banyak usia yang sudah kita lewati, umur yang kita jalani, berapa banyak sudah kita memakmurkan jiwa kita? Apakah selama ini kita lebih banyak memakmurkan badan kita dengan makanan-makanan yang lezat, nikmat, dengan aksesoris yang indah, atau kita memakmurkan akal kita? Berbagai macam informasi dan pengetahuan kita dapatkan, sekian banyak gelar tersandang di nama kita. Ya, kita makmurkan badan kita, kita makmurkan akal kita. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah jiwa kita juga ikut dimakmurkan? Memakmurkan badan dengan makanan yang halal dan thayyib, ya. Memakmurkan akal dengan ilmu pengetahuan dan informasi, ya. Tetapi memakmurkan jiwa, memakmurkan hati kita ini adalah dengan senantiasa zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Apakah mereka yang diberi oleh Allah umur yang panjang, bahwa itu pertanda adalah kebaikan dalam hidupnya yang Allah berikan? Bisa jadi iya,
tetapi bisa jadi juga tidak. Karena betapa banyak orang-orang yang Allah diberi nikmat usia panjang, tetapi usia tersebut justru tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang manfaat dan maslahat. Nikmat umur itu adalah nikmat muakkad, nikmat murtabit, nikmat yang terikat. Terikat oleh apa? Terikat oleh tergantung bagaimana kita memanfaatkan umur tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang diberi usia panjang tetapi banyak kebaikan yang ia tebar. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang usianya panjang tetapi banyak kesalahan dan kejahatan yang ia torehkan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena itu wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat usia, mari kita manfaatkan sela-sela hidup kita ini dengan senantiasa melakukan kebaikan. Imam Syafi'i pernah mengingatkan kita, idza lam tushghil nafsaka bil haqqi syagalatka bil batil. Jika engkau tak sibukkan dirimu dengan kebaikan dan kebenaran, maka engkau akan disibukkan oleh kebatilan. Jika engkau tidak sibukkan dirimu dengan ilmu, engkau akan disibukkan dengan hal yang melalaikan. Jika kita tidak sibukkan hari-hari kita dengan majelis-majelis ilmu dan hal yang bermanfaat, kita akan disibukkan dengan HP. Jika kita tidak sibukkan dengan teman-teman yang baik, maka kita akan disibukkan dengan teman-teman dan kolega-kolega yang melalaikan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Karena itu, ketika kita meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah, jauh lebih terhormat daripada kita mati dalam keadaan lalai. Ketika kita meninggal dunia dalam keadaan mencari ilmu, dalam keadaan berpintar dan cerdas, jauh lebih mulia daripada mati dalam keadaan bodoh. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Karena itu dalam rangka mengisi hari-hari kita, usia kita dengan kebaikan, mari kita cari lingkungan, cari komunitas, cari sahabat-sahabat yang dapat menggiring dan menuntun kita untuk menjadi insan-insan yang baik. Karena betapa banyak lingkungan-lingkungan yang tidak baik, lingkungan-lingkungan yang buruk, kadang-kalanya memaksa-maksa orang yang baik, orang-orang yang taat menjadi ikut-ikutan menjadi orang yang tidak baik. Begitu pula betapa banyak lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif dapat memaksa orang-orang yang tidak baik menjadi ikut baik. Ma'asyiral muslimin, na'azzani Allahu wa iyyakum. Karena itu dalam ayat Al-Quran yang sering dibaca oleh khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Diksi yang Allah gunakan pada kata akhir adalah muslimun, artinya jamak. Allah bisa saja gunakan muslim satu, tapi Allah tidak gunakan itu muslimun. Artinya hendaklah kita menjadi Islam, memelihara keislaman kita secara bersama-sama, berjamaah. Pada saat kemungkaran, pada saat kejahatan sudah bersama-sama berjamaah melakukan kemungkaran, berjamaah melakukan korupsi, masihkah kebaikan dan hak itu berjalan sendiri-sendiri? Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak tersistem, kebenaran yang tidak termanage dengan baik, niscaya akan dikalahkan oleh kebatilan, tetapi termanage dengan baik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, na'azzani Allahu wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini kembali khatib mewasiatkan, marilah kita senantiasa pelihara iman dan takwa kita agar kelak kita menjadi insan-insan yang disebutkan di awal,
muslimun, menjadi orang-orang yang muslim dan juga menjadi orang-orang yang mukmin. Ma'asyiral muslimin, na'azzani Allahu wa iyyakum. Ada seorang ulama berkata, ya ibadi, innama anta ayyam. Wahai hamba-hambaku, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya engkau adalah hari-hari. Innama anta ayyam, kullama dhahaba minka yaumun, dhahaba minka syai'un. Setiap satu hari terlewat darimu, maka pasti ada satu atau dua hal yang terlewat juga darimu. Setiap satu hari terlalu, maka pasti ada yang hilang dari kita. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah, jangan sampai satu hari terlewat, maka bukan saja sesuatu yang terlewat darimu itu hilang, tetapi jangan sampai kemudian engkau pun ikut hilang. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Satu hari kita lewati, pasti ada yang pergi dari kita. Paling tidak waktu yang pergi dari kita. 2 hari, seminggu yang kita lewati, pasti ada yang hilang dari kita. Boleh jadi sahabat kita, boleh jadi kerabat kita yang sudah pergi mendahului kita. 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Pasti ada sesuatu yang hilang dan pergi dari kita. Entah itu kesehatan kita, entah itu gigi kita yang mulai rontok, atau rambut kita yang sudah memutih, fisik kita yang sudah melemah, dan seterusnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sesungguhnya hari-hari yang terlewati adalah isyarat betapa Allah memberikan kita kesempatan dan peluang untuk senantiasa berbaik-baik, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jangan sampai kemudian ketika Allah sudah beri kita nikmat usia, tetapi karena kita lalai dan abai memanfaatkan usia tersebut, kita tergorong kepada orang-orang yang terpelanting menjadi su'ul khatimah. Itulah sebabnya mari kita manfaatkan usia yang sudah Allah berikan ini dalam rangka kita senantiasa berdekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah beri kita usia yang panjang, banyak pula kebaikan yang kita torehkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.